mesti maju. Ini ya teman-teman, kita berkunjung ke rumahnya Pak Warno di Magetan. Beliau adalah breeder peci yang cukup sukses kalau dari cerita teman-teman. Makanya di sini saya membuktikan ke sini dan ternyata memang betul. Oke Mbak Warno, nggih. Mungkin kalau boleh pun gak usah tegang-tegang, santai mawon nyantai. Kalian rokokan nggih mboten napa-napa niki. Kalau boleh tahu untuk pertama kali breeding peci itu tahun berapa Mbak Warno? Saya udah berhasil breeding 2017 udah berhasil satu pasang. Terus enggak saya jual anak-anaknya. Ada 2 itu yang enggak lolos, 1 terus yang 1 buat indukan lagi. Oh gitu ya. Oh gini, yang pengen saya tanyakan itu, kalau menurut teman-teman kan breeding peci kan sangat susah. Sangat susah. Ya. Kalau teorinya teman-teman saya sering lihat di share di Facebook itu sangat susah banget ya. Iya susah. Nah ini kalau dari Pak Warno sendiri metodenya seperti apa yang dipakai? Metodenya biasa pulcam. Nanti kalau Pulcam itu apa? pulcam itu campur, enggak pakai pisah campur, enggak pakai pulcam. Nanti kalau nelur, kalau enggak stabil itu biasanya dikeluarin jantannya. Ganti pejantan. Enggak, yang jantan dikeluarin. Tapi kalau si betina belum kondisi ngeram, terpaksa ambil lawan arus, jantan masuk, betina ganti keluar. Jantan di kondisi ngeram. Kadang alternatif terakhir kalau enggak mau ngeram begitu. Oh gitu ya. Kalau untuk rawatan hariannya gimana ya? Rawatan harian sangat biasa, pur apapun mereknya. Bagiku itu yang teksturnya lembut sama biasa lah, settingan UH, UK sama buah. Enggak pakai ini, enggak pakai. Oh gitu nggih. Terus gini, sudah berapa anakan yang dikeluarkan dari sini? Mungkin enggak kehitung. Kalau teman-teman 1, 2 aja sudah ribet, sudah kalau mungkin saya Josterma itu yang akhir-akhir ini aja. Itu sudah pasang hampir 1 renteng, ini kan 2 renteng ya kelihatannya. Renteng ring? Enggak kehitung. Kalau ngitung dari dulu, wah malah banyak sekali. Nah itu pertama kan biasa ternak ring pribadi lah, pokoknya ring polosan. Intinya hasil ternakan saya itu kalau besar nantinya ada buktinya kalau ini benar-benar hasil ternakan. Terus saya ikut grup Jos Solo Adi itu loh. Saya minta kiriman sama Mas siapa itu. Terus ada yang komen, saya suruh hubungin ini itu terus minta kiriman sampai 11 ring. Saya kumpulin sampai 11 ring. Terus heran dianya kan, ini habis minta kiriman kok minta lagi, kok ada cendilan lagi. Itu indukan yang mana lagi itu kan. Habis kiriman datang, Mas yang ini belum. Saya kan ngomong gitu sama yang punya yang solusi. Nah pas yang terakhir 2 kalau nggak salah, saya minta kiriman anak berikutnya, sudah nggak ada ring pegangan, saya sudah habis Pak. Ini aja saya laporin ke pusat biar Josterok Magetan dihidupin lagi itu loh. Terus akhirnya nggak tahu prosesnya gimana, saya nggak tahu kan. Terus akhirnya berdiri Josterma Magetan itu pun mungkin kalau nggak ada istilahnya tinggal laporan saya mungkin yo nggak bakal jadi kan, nggak ada itu, nggak ada apa. Iya. Patokannya lah istilahnya, keberhasilannya siapa. Kalau di rumah itu di sini ada berapa induan? Saya bikin 9. 9 ya? 9 itu minimal, yang 2 sampai nelur itu. Yang 7 biasanya sudah produk. Yang 5 yang aktif itu. Yang 5 yang aktif ya? Yang induan pertama itu, kandang pertama itu udah ngeluarin berapa anak itu? 33 ya? 33 kali itu sejak ring polosan. Mungkin anaknya sudah alas. Enggak Ya, hitung. kalau boleh tahu Pak Warno, ini untuk harga jualnya ke teman-teman berapa ini? Ya relatif Mas, tinggal antara penjual dan pembelinya. Kadang ya ada orang dekat ya nggak mungkin saya hargain yang seperti yang saya kira. Harga minimal ya kalau menurut patokan Josterma sih ada jantan 450, pasang 600. Tapi teori itu kan nggak seperti kalau dipraktekin. Kadang pembeli kan mintanya kan nawar lah, istilahnya biasa.
Tapi yang jelas pasti per A Mandiri jaminan jantan 400 itu area Magetan. Kalau luar daerah yang lain lagi mungkin kadang kan terus Mandiri itu biasanya gitu. Udah meriwik ya? Meriwik jaminan betina wajib kembali. Wajib kembali ya. Pembeli nggak perlu ragu. Kalau betina wajib kembali, yang penting pergi itu pergi dari ini. Berarti kalau untuk rawatan seharian ya diklemprak nih gitu. Klemprak nih gitu. Sing penting kuncinya kandang bersih. Kandang bersih ya. Air 2-3 kali, 2-3 hari, nggak sampai 3 hari, 2 hari pokoknya kelihatan keruh ganti. Ganti gitu. Iya. Terima kasih loh ini Pak Wano sudah di sini, sudah disuguhi, sudah dikasih ilmu caranya. Terus ini yang inovasi baru lagi apa ini? Kan kemarin kan sudah dagun ya yang di. Ya dagun. Saya mau coba itu, Bukto sama Monty ya. Sekarang sudah jalan. Ada ya? Monty ada 2 pasang. 2 pasang ya. Yang satu kelihatannya sudah kondisi ngeram lagi. Masih belum kondisi tempat kelihatannya. Kemarin itu telur ngeram tapi nggak nyampe 11 hari sudah itu keluar, belum kondisi tempat kelihatan. Kalau birahi jelas ada, isi jelas ada, berarti kan nyaman dianya. Tinggal masalah setting ngeram, tempatnya ya gitu tadi, acak-acak, berisik, pola berisik. Oh jadi harus tahu ya settingannya pas ngeram tuh harus seperti apa mintanya. Ini mau dibocam, ada yang dipiscam itu kan. Tapi kalau di sini tempat saya itu nggak mau tetap saya sama ratakan. Soalnya nggak mungkin saya kan beda peti beda settingan karena ada yang harus tempatnya nyaman, sepi. Itu kan kalau cuma 1 pasang. Coba lihat tempat saya, kalau 9 pasang itu mau nyaman di mana, wong mau diam, yang lainnya priwe, ada yang ngalas, ada yang itu. Pokoknya ya istilahnya kalau belum kondisi ngeram sampai anak-anak cindilan ya nggak lolos itu aja. Itu ya. Kalau untuk proses dari ngeram sampai netas itu berapa hari? 10-11 hari, Mas. 10-11 hari nih? Saya nggak pakai toleransi. 12-13 itu bagiku walaupun jadi pun mungkin cindilannya nggak siap. Soalnya kan kedaluarsa lah istilahnya, kan kelamaan di cangkang. Oh gitulah. Itu setelah semisal netas. Nah setelah anak diambil itu anak diambil 10-11 hari. 10-11 hari ya. Terus itu biasanya nelur lagi? Nelur lagi paling lama ya seminggu. Kadang kalau birainya tinggi sekali itu nggak sampai seminggu. Tapi biasanya kalau birai kecepetan itu wayah pengeramannya rewel. Maksudnya nggak nyaman, dianya kan seharusnya kan 5-6 hari kan sudah diambil. Kan ada peternak yang bulu jarum ada sudah diangkat kasih ring, itu kan nggak lama lagi, paling seminggu lagi kan sudah netas lagi, nelur lagi ya. Tapi biasanya kalah betinanya. Gitu ya. Berarti sejak dari 2017 sampai sekarang ya? 17 sih saya sudah bisa. Berarti sudah berapa tahun nih? Wah, lama. Mungkin kalau dari dulu istilahnya saya itu kok ikut BCF lah apa, Jos lah apa. Mungkin kalau di trah sudah F4, F5 ini. Sekarang aja bikin F2 aja susah ya? Oh, paling orang-orang sekarang F2 mau langkah F3. Mungkin kalau terdatai anak-anak induanku yang sekarang itu pernaan semua. Itu ibu kenapa sih betinanya ya hasil ternakan dulu. Saya cuma punya 1 pasang loh. Jantannya 25.000, betinanya 40.000. Asli trah lawu ya, bukan apa. Sampai sekarang masih ada? Ada jantan umur 12 tahun ada itu. Yang kandang berapa itu? Yang kandang 2, sarang 2. Masih produksi ya? Masih loh. Gini Mas, dulunya betinanya asli lawu. Sampai produk ke-11, nggak tahu mungkin usia atau mati. Ngeram anak 3, tinjulan netas umur 4 hari nggak lolos. Terus saya ganti indukan baru. Nah, sekitar 1-2 bulanan lah kondisi sampai sekarang itu mungkin kalau sempat nulis periode berapa sampai berapa mungkin saya kira ada 17-an itu. Yang paling lama yang
barang itu sampai 30 juta. Berarti untuk faktor tempat juga pengaruh ya Pak Warno ini? Ya kalau tempat ya pengaruh, tapi Mas sendiri juga lihat tempatnya kaya ngono kuwi jauh dari kata tenang, jauh dari kata berisik, apalagi kalau pagi mesin cuci sama kompor itu bunyi bareng padahal di atasnya mesin ngeram. Jadi semua itu ini sekarang nggak produk kan lagi mabuk. Kemarin itu saya sendiri aja kan ini gimana nyamannya wong tempat berisik dia. Yang penting pengondisian indukan. Betina itu kalau sudah dia ini stabil, kualitas indukannya mapan, maksudnya di tempat ramai pun yang penting kita tidak mengganggu sangkarnya itu tetap jalan. Oke, terima kasih ya Pak Warno ini. Mungkin ada pesan-pesan buat peternak pemula biar sukses itu gimana pesannya dari Pak Warno? Kalau semua burung itu intinya bisa diternak Mas. Mungkin kalau perci ada pengecualian. Lebih sulit dari burung yang lain-lain mungkin dikarenakan ukurannya terlalu kecil jadi tingkat stresnya makin banyaknya mau nelur itu nggak mau ngeram. Biasanya proses paling berat anak ngeram. Paling ngeram paling berat Mas. Maksudnya kalau nggak mapan itu biasanya telur dibuang, telur disarap dibuang, iya. Ceplok itu apalah namanya. Berarti untuk pesan-pesannya tetap semangat ya buat semangat aja. Gagal coba lagi. Kalau gagal nggak usah sering ngeluh. Memang dengar dari teman-teman seperti itu memang susah. Memang itu kalau walaupun saya kan sering Mas settingannya apa. Oh beda kecil kan beda satunya. Kan walaupun saya nggak pakai apa-apa istilahnya pore cuma itu ular hongkong apa ular kandang apa buah itu tapi kan yang makan kan kalau dia main kadang nanya apa rahasianya mungkin ada trik khusus nggak ada sama sekali mau trik khusus gimana mau 9 pasang kok ada trik khusus tetap nggak mungkin. Metodenya sama semua pokoknya ya. Saya sama ratakan full cam kalau jantane rewel nilai tinggi tetap tak cabut tak taruh di samping pun nggak jamin kalau ngeram. Kadang yang nggak mau ngeram begini habis ngembung itu malah susah. Ngembung itu kan mungkin ya saya seringnya ngalamin saya nggak bingung nggak nambah ngembung 1 hari 2 hari nggak mau ngeram ya tak ambil telurnya gitu aja udah setting kembali. Oh gitu ya Pak Warno ya. Oke, jadi buat teman-teman kalau ada keluhan nanti bisa langsung menghubungi Pak Warno ya. Nanti nomor WA-nya saya cantumkan di deskripsi saya. Oke. Ya, terima kasih Pak Warno untuk waktunya.